Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan timeline-nya, kita akan belajar materi perbandingan nilai dan berbalik nilai. Oke, materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika pada jenjang kelas 7. Warga belajar juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul 3 ya. Oke, kita langsung mulai aja membahas apa sih perbandingan itu. Perbandingan itu merupakan kegiatan membandingkan dua besaran, bisa dilihat dari selisih atau ukuran benda tersebut. Misal di sini ada ilustrasi apel kanan sama apel yang kiri. Nah, apel yang kiri ini itu lebih besar dibandingkan apel yang kanan. Ini kita membandingkan dari segi ukuran. Lalu, kita membandingkan umur ayah 10 kali umur anaknya. Nah, itu kan berarti kita membandingkan selisih kan, selisih umur begitu. Jadi perbandingan di sini intinya kita membandingkan dua besaran, bisa selisih maupun ukuran. Kita next. Nah, kita lanjut ya untuk latihan soalnya. Jika umur ayah itu 3 kali lipat umur Boni, maka berapa umur ayah jika umur Boni adalah 15 tahun? Nah, tinggal gini aja, umur ayah itu sama dengan 3 kali umur Boni. Umur Boni itu kan 15. Berarti umur ayah sama dengan 3 kali 15, 45 tahun. Lalu perbandingan yang kedua, perbandingan jumlah uang tabungan yang dimiliki Yani dan Rudi 4:5. Jika uang Budi adalah 3 juta, maka berapakah besar tabungan Ani? Nah, tinggal kita bandingkan aja. Perbandingannya tadi kan Ani sama Budi itu kan 4:5. Kemudian besar tabungan itu kan X. Yang Ani kan ditanyakan, ditulis X. Lalu untuk yang Budi itu 3 juta, berarti nanti tinggal dikali silang. Berarti 5X sama dengan 4 kali 3 juta, berarti 12 juta. 12 juta, nanti untuk yang 5-nya itu pindah ke kanan. Jadi, nanti berarti 12 juta dibagi dengan 5. Gitu, jadilah 2.400.000. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita fokus untuk jenis perbandingan. Jenis perbandingan itu sebenarnya ada dua, yaitu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan untuk senilai itu jika dua besaran yang nilainya sebanding. Nah, kalau berbalik nilai itu ketika dua variabel atau lebih, tapi kalau variabelnya bertambah, maka variabel lain akan berkurang. Tapi kalau senilai, kalau variabel bertambah atau besarannya bertambah, maka besarannya juga akan naik, gitu. Untuk rumusnya nanti tuh, kalau untuk yang perbandingan senilai, kita menggunakan rumus A1/A2 sama dengan B1/B2 gitu. Kalau berbalik nilai, nanti sebaliknya dibalik. Nah, contoh untuk yang senilai. Di sini ada ilustrasi kan, banyaknya tepung dan banyaknya mie yang dibuat. Jadi semakin banyak tepung yang disediakan, maka mie yang dibuat oleh seorang pengusaha itu juga semakin banyak. Lalu, ketika berkendara, makin banyak bensinnya, makin terisi penuh bensinnya, itu maka jarak yang ditempuhnya juga makin jauh gitu. Lalu kita lanjut untuk yang berbalik nilai contohnya. Contohnya itu yang sering di soal-soal itu ada kecepatan dan waktu tempuh. Kalau bisa berbalik nilai, gini. Kalau kecepatannya bertambah, maka waktunya kan akan singkat kan, akan semakin sedikit kan. Jadi berkebalikan, kalau kecepatannya bertambah, waktunya makin singkat gitu. Lalu kalau persediaan pakan, ternak, kalau persediaannya banyak, tapi hewan ternaknya dikit, itu kan berarti makin lama habisnya. Tapi kalau persediaan pakannya sedikit, jadi intinya itu persediaan pakan sama banyak hewan ternak itu berkebalikan. Kalau makin banyak hewan ternak, maka persediaan pakannya juga makin cepat habis gitu.
Nah, kita lanjut ya. Kita belajar untuk contoh yang berbalik nilai terlebih dahulu. Nah, untuk contoh berbalik nilai, di sini itu ada persediaan pakan untuk 10 ekor sapi akan habis dalam waktu 3 hari. Kalau 10 ekor sapi itu habis 3 hari, kemudian jika apa itu namanya, pemeliharanya itu membeli lagi 5 ekor sapi, maka berapa hari ketersediaan pakan? Tinggal dibalik. Karena ini kan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau 10 sapi itu 3. Kalau tambah 5 jadinya 15 sapi. Berarti kan waktunya makin cepat kan? Gak mungkin lebih dari 3 nanti jawabannya. Tinggal dibalik aja. Jadi 10 per 15 dibalik X per 3, bukan 3 per X gitu. Lalu dikali silang. 10 kali 3, 30 bagi 15. 2 gitu. Lalu ada contoh selanjutnya yaitu pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Jadi rencananya itu kalau 132 hari itu pekerjaannya itu 72. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 24. Nah, kebetulan sebelum dimulai pekerjaannya itu ditambah 24 pekerja. Kalau pekerjaannya makin banyak, waktunya juga makin cepat kan selesainya. Nah, itu maksudnya berbalik nilai. Gini, kalau ditambah 24, berarti 72 tambah 24, itu kan berarti ada 96 pekerja. Sedangkan di sini itu diketahui pekerja awalnya direncanakan itu 72. Berarti waktu untuk menyelesaikan pembangunan tersebut itu tinggal kita tuliskan saja 72 per 96 kali 132 gitu. Intinya itu dibalik ya. Jadi orang 72 orang itu kan 132. Kalau 96 orang itu berapa hari gitu. Tinggal dibalik aja. Terus nah ini 72 dikali 132 dibagi 96 gitu. Berarti jawabannya 3,33 hari. Jadi, di sini kalau berbalik nilai itu perbandingannya tinggal satu kalimat itu dikalikan per kalimat lain gitu. Contohnya tadi kan di sini kalau 10 ekor sapi 3 hari, berarti 10 kali 3 per kalimat lain 5 ekor sapi lagi, berarti per 15. Terus kalau ini satu kalimat kita selesaikan dulu. 132 kali 72 diper, kalau ditambah pekerjaannya berarti jadi berapa? 96. 132 kali 72 per 96 gitu. Nah, itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan. Ini ada asesmen. Silahkan warga belajar juga bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom komentar ya. Semoga apa yang Kak Ida sampaikan dapat diterima. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.